wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Indah Fujilesari. Di sini kakak akan menjelaskan tentang materi IPA yang berjudul tentang makanan, kesehatan, penyakit, dan pencegahannya. Nah, pertama yang akan kakak bahas adalah tentang makanan. Makanan yang sehat adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna itu yaitu yang pertama adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok ini berfungsi untuk sumber tenaga bagi tubuh kita, agar kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, makanan pokok ini yaitu seperti nasi, kentang, umbi-umbian, dan lain-lain. Yang kedua adalah lauk pauk. Nah, lauk pauk ini mengandung karbohidrat. Lauk pauk ini berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang sudah rusak. Nah, seperti makanan lauk pauk ini seperti tempe, tahu, terus telur, daging, ikan, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini juga mengandung karbohidrat, adik-adik. Sayur-sayuran ini mempunyai banyak vitamin dan untuk memenuhi kebutuhan zat pengatur dalam tubuh kita. Nah, contoh sayur-sayuran itu yaitu kangkung, bayam, kol, dan banyak lagi. Nah, cabai itu juga termasuk sayur-sayuran, adik-adik. Nah, yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan itu fungsinya sama dengan sayur-sayuran, juga mengandung vitamin, juga untuk memenuhi kebutuhan zat pengatur dalam tubuh kita. Nah, buah-buahan ini seperti pepaya, apel, manggis, markisa, dan lain-lain. Nah, buah dan sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin. Jadi, adik-adik harus banyak memakan sayur dan buah-buahan. Nah, selanjutnya adalah yang kelima adalah susu. Sejak lahir, kita udah mengonsumsi susu, udah minum susu adik-adik. Nah, susu ini bukan suatu kewajiban sih, tetapi akan lebih baiknya kalau kita mengonsumsi susu adik-adik. Nah, jadi kita harus, kalau bisa kita harus mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, kita itu harus menjaga kesehatan karena kesehatan itu adalah hal yang paling penting yang harus kita jaga. Karena kalau kita dalam keadaan yang tidak sehat, kita kegiatan yang akan kita lakukan itu pasti bakalan kurang, atau bahkan kita tidak bisa melakukan aktivitas yang seharusnya kita lakukan pada hari itu, adik-adik. Nah, jadi kita semua harus menjaga kesehatan kita. Nah, kita bisa menjaga kesehatan kita dengan cara hidup sehat, makan makanan yang sehat, makan makanan seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, terus kita rajin-rajin berolahraga, menjaga lingkungan kita yang bersih. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik semua harus menjaga kesehatan agar bisa tetap belajar, bisa melakukan kegiatan yang seharusnya adik-adik lakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyakit dan pencegahannya. Nah, penyakit ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit yang menular dan penyakit yang tidak menular. Nah, pertama kita akan membahas tentang penyakit yang menular. Nah, penyakit yang menular ini adalah penyakit yang gampang berkembang melalui virus dan bakteri, adik-adik. Nah, maka dari itu adik-adik harus menjaga kesehatan dan makannya agar tidak terinfeksi virus dan bakteri. Nah, cara penularannya ini bisa dengan cara saluran pernafasan. Nah, pada saluran pernafasan ini bisa kita contohkan dari virus corona. Nah, virus corona ini berkembang melalui bersin, batuk, dan air liur si penderita. Nah, makanya kita harus bisa menjaga diri kita agar tidak terinfeksi juga. Nah, jika kita dekat dengan mereka dan terkena itu bersin dan batuk atau air liurnya, nah maka kita kemungkinan besar akan terkena virus itu juga. Cara pencegahannya kita bisa menggunakan masker, kita bisa menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakan makanan yang bergizi seperti 4 sehat 5 sempurna ya adik-adik. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua dengan cara saluran pencernaan. Nah, contohnya pada diare. Nah, diare ini adalah penyakit sejuta umat karena setiap orang pasti pernah merasakan penyakit ini.
penyakit ini bisa diderita oleh anak bayi, bahkan sampai lansia pun pasti pernah merasakan penyakit diare ini. Nah, cara pencegahannya kita bisa memakan makanan yang bergizi, yang sehat. Jangan terlalu banyak memakan cabai. Oke adik-adik. Selanjutnya dari kulit. Nah, pada kulit kita bisa contohkan pada penyakit panu. Panu ini adalah penyakit yang berbintik-bintik berwarna putih ataupun gelap. Nah, cara kita untuk mencegah penyakit ini, kita bisa dengan mandi 2 kali sehari, terus menjaga kebersihan, terus kalau berkeringat cepat ganti baju atau mandi agar kita tidak kena panu, dan tidak boleh memakai baju yang terlalu ketat ya. Nah, karena itu bisa membuat kita terkena panu tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang penyakit yang tidak menular. Penyakit yang tidak menular ini seperti darah tinggi, diabetes, terus ginjal, dan lain-lain. Nah, kakak akan membahas tentang diabetes. Nah, diabetes ini adalah penyakit gula darah yang terlalu tinggi. Nah, ini disebabkan oleh gula darah yang terlalu tinggi adik-adik. Makanya kita akan dengan cara menjaga kesehatan makanan kita dapat mencegahnya. Terus bisa dengan olahraga. Terus kita mengontrol, intinya kita harus mengontrol gula yang kita konsumsi adik-adik. Karena ini dampaknya dari gula yang terlalu banyak. Selanjutnya kakak akan membahas tentang penyakit keturunan. Nah, penyakit keturunan ini seperti albino. Nah, tahu kan adik-adik albino itu apa? Albino itu adalah penyakit yang kulitnya putih itu loh adik-adik. Nah, pasti kalian pernah melihat itu. Nah, terus juga alergi, terus apa lagi ya? Diabetes itu juga termasuk penyakit keturunan. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, hanya itu yang bisa kakak jelaskan pada kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dan kakak bisa menjelaskan materi-materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.